Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, pembacaan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha, limuallifihi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang bab wujubu qiraatil Fatihah fi kulli raka'atin. Ya, betul ya. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Waqad amara al-musi salatahu bi qira'atil Fatihah fi kulli raka'atin haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Wa fi riwayah fi kulli raka'ah. Ya. Judulnya adalah wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini bagi orang yang salat sendirian atau makmum apabila salat sirriyah, apabila salat jahriyah, maka makmum mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam dan itu mencukupinya. Ini sudah pernah kita bahas. Dan juga wajib bagi imam untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kepada sahabat yang digelari di sini al-musi salatahu, yang buruk salatnya. Siapa nama sahabat ini? Disebutkan dalam riwayat lain namanya Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah salat di hadapan Nabi SAW. Allah alam apakah itu salat tahiyatul masjid atau qabliyah atau ba'diyah, di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyatakan kepada dia, ya, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu belum salat. Fa shalla kama shalla. Maka dia salat sebagaimana salat tadi dia, dengan cepat. Maka datang lagi dia kepada Nabi SAW, maka Nabi menyatakan kepada dia, salli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu belum salat. Sampai 3 kali. Maka Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, "Alimni ya Rasulullah." Ya, ini ajarkan aku salat. Aku tidak tahu kecuali yang tadi saya amalkan. Maka setelah itu Nabi SAW menyatakan, "Idza qumta ila salati fa asbighul wudu." Wa fi riwayah, "Thumma adzin ثم أقم ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن." أي بقراءة الفاتحة. Artinya begini, waktu itu Nabi SAW menyatakan kepada Khalad bin Rafi', jika anda mau salat, maka sempurnakanlah wudu. Fa'asbighil wudu. Kemudian azanlah, kemudian qomatlah. Itu dalam satu riwayat seperti itu. Di situ diambil faedah kata Syekh Al-Albani, apabila seorang salat sendirian, misalnya salat di perjalanan dan tidak mendengar adzan, hendaklah dia adzan dan qomat sendiri. Kemudian hendaklah kau menghadapkan wajahmu ke arah kiblat. Kemudian takbirlah, ini takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu, yakni
Al-Fatihah. Iya. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukuklah kamu dan tenanglah dalam rukukmu. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian bangkitlah dari rukuk, yakni i'tidallah sampai lurus kau berdiri. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai kau tenang dalam sujudmu. Setelah itu, ya, yani fi kulli raka'ah, haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atihi fi raka'atil ula, yani setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh dengan kalimat tadi dengan lengkap, thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Maka lakukanlah itu semua, yani di seluruh salatmu, yani di setiap rakaatmu. Yani bacalah Quran, yani Al-Fatihah. Kemudian lakukanlah setiap gerakan dengan tuma'ninah, dengan tenang. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa tuma'ninah min arkanis salat. Tuma'ninah termasuk rukun salat. Wa kana yusmi'uhumul ayah ahyana. Ini Nabi alaihi salatu wassalam kadang-kadang memperdengarkan kepada para sahabat bacaan itu, yakni Al-Fatihah dan surat ketika salat sirri maksudnya. Kalau jahar jelas, kalau jahar bukan ahyanan tapi setiap, yakni bukan kadang-kadang, tapi setiap rakaat pertama dan kedua waktu salat jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh, maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan keras. Wa kanu yasma'una minhu an-naghamah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, para sahabat mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, ini berkaitan dengan salat zuhur ya ikhwah. Ya, yakni bacaan Nabi alaihi salatu wassalam ba'da al-Fatihah, yaitu Nabi membaca sabbihisma rabbikal a'la. Ini Nabi kadang-kadang memperdengarkan bacaan ba'da al-Fatihah, setelah Al-Fatihah surat. Tujuannya apa? Litta'lim, untuk mengajarkan kepada para sahabat apa yang beliau baca. Kadang Nabi alaihi salatu wassalam membaca hal ataka hadithul ghashiyah, surat Al-Ghashiyah, yakni di rakaat kedua ba'da Al-Fatihah. Wa kana ahyanan yaqra'u bi as-sama'i dzatil buruj. Yani kadang-kadang Nabi alaihi salatu wassalam membaca waktu salat zuhur itu as-sama'i dzatil buruj, surat Al-Buruj, rakaat pertama, dan pada rakaat kedua bi as-sama'i wat tariq, surat At-Tariq, dan yang semisalnya, yakni yang panjangnya semisal dengan was-sama'i surat Al-Buruj dan At-Tariq. Begitu ya ikhwah. Nabi jadi ketika salat itu sangat ideal. Iya. Nah, wa ahyanan yaqra'u bil-laili idza yaghsha. Kadang-kadang Nabi alaihi salatu wassalam membaca, yakni ba'da al-Fatihah waktu salat zuhur, al-laili idza yaghsha, dan yang semisal dengan wal-laili seperti wasyamsi wa duhaha, karena itu hampir sama panjangnya. Iya. Dan juga was-sama'i wat-tariq. Nah, sudah kita sampaikan tadi. Nah, sekarang apa yang Nabi baca ketika salatul asr, salat asar? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayaini bi Fatihatil Kitab suratain. Wa Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat asar membaca di rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah. Setelah itu juga membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Wa yutawwilu fil ula,
Dan Nabi SAW memanjangkan bacaan surat ba'dal Fatihah di rakaat yang pertama, ma la yutawwilu fi ats-tsaniyah, yakni memendekkan surat ba'dal Fatihah di rakaat yang kedua, yang ini lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nasu ar-rak'ah. Dan para sahabat menyangka bahwa Nabi SAW memanjangkan rakaat yang pertama ba'dal Fatihah, ini surat ba'dal Fatihah, agar jamaah mendapati rakaat yang pertama. Masya Allah. Wa kana yaqra'u fi kulli minhuma qadra 15 ayah. Bahwa Nabi SAW membaca waktu salat asar ba'dal Fatihah kurang lebih 15 ayat. Qadr nisfi ma yaqra'u fi kullin min ar-rak'ataini al-ulayaini fi adh-dhuhr. Yani separuh dari apa yang Nabi baca di dua rakaat pertama waktu salat zuhur. Yani salat asar lebih pendek dibandingkan dengan salat zuhur pada dua rakaat yang pertama. Wa kana yaj'alu raka'atain al-akhiratain aqsaru min al-ulayain. Bahwa Nabi SAW menjadikan dua rakaat yang terakhir waktu salat asar lebih pendek daripada dua rakaat yang pertama. Yakni Nabi SAW membaca surat ba'dal Fatihah di rakaat ketiga dan empat waktu salat asar, dan jumlah ayatnya separuh dari dua rakaat yang pertama. Ini ya ikhwan, separuh dari surat yang dibaca di dua rakaat yang pertama ba'dal Fatihah. Jadi rakaat ketiga dan empat itu baca surat ya ikhwan, ba'da Al-Fatihah. Jadi bukan hanya baca Al-Fatihah saja, tapi baca surat selain Al-Fatihah, cuma lebih pendek dari dua rakaat yang pertama. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Iya, dan Nabi SAW yakni membaca di dua rakaat yang terakhir jelas Al-Fatihah. Iya. Dan kadang-kadang Nabi memperdengarkan ayat-ayat yang Nabi baca, baik Al-Fatihah maupun ba'da Al-Fatihah. Wa yaqra'u bis-suwar allati dzakarna fi salati adh-dhuhr. Ini Nabi SAW membaca waktu salat zuhur ba'da Al-Fatihah, waktu salat asar ba'da Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, sebagaimana salat seperti salat zuhur. Ya. Ya ikhwan, salat asar disebut oleh Allah Azza wa Jalla salatul wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian menjaga salat, yakni 5 waktu, dan jagalah salat al-wusta, yakni asar. Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, hapus amalnya. Itu ya ikhwah. Wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian berdiri bersama orang-orang yang berdiri ketika salat. Qanitin itu maknanya ada dua. Apabila berkaitan dengan salat, qanitin orang-orang yang tulu qiyamihi fis salat, panjang salatnya, yakni berdirinya lama ketika salat. Makna yang kedua, qanitin dari qanit, yaitu dawamut ta'ah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang salatul maghrib, apa yang Nabi baca alaihi salatu wassalam ketika salat maghrib? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha
ahyana biqisaril mufassal. Wa Nabi alaihi salatu wassalam membaca waktu salat maghrib kadang-kadang dengan bacaan yang pendek-pendek. Ini surat-surat yang pendek-pendek. Ya, ini surat riwayat Bukhari Muslim. Ya, yang pendek-pendek yang ada dalam juz 30 yang bagian akhir. Seperti Wattini. Nah, nanti kita lihat. Hatta innahum kanu idza sallau ma'ahu wa sallama bihim insarafa ahaduhum wa innahu la yabsuru mawaqi' nubulihi atau nablihi. Ya. Yakni Nabi alaihi salatu wasallam, perhatikan ya, itu salat maghrib ini. Jika selesai salat maghrib, apabila para sahabat salat maghrib bersama Nabi alaihi salatu wasallam dan selesai salam, maka para sahabat meninggalkan masjid. Mereka masih bisa melihat tempat-tempat mereka meletakkan tombak mereka atau tongkat mereka. Artinya masih nampak, masih terang. Karena di zaman Nabi kan masjid tidak ada lampu. Nah, di sini menunjukkan bahwa salat maghrib itu begitu tenggelam matahari, salat 2 rakaat, qomat. Jadi tidak lama-lama, apalagi sampai 15 menit, lama nih akhi. Antara adzan dan qomat maghrib itu jangan lama-lama, karena waktunya pendek. Nah ini jadi masih terang suasana. Selesai sholat maghrib itu masih suasananya masih terang, padahal nggak ada lampu, matahari udah tenggelam. Itu ya ikhwah. Ya, antara adzan dan qomat minimal 5 menit lah, cukup untuk salat sunnah qabliyah maghrib. Disebutkan dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin bagaimana para sahabat ketika salat maghrib. Seorang tabi'i waktu salat di Masjid Nabawi bersama para sahabat, waktu itu masih ada, ketika azan itu masjid sudah penuh. Coba perhatikan ya Pak, untuk maghrib nih ya. Ya bukan hanya maghrib. Ini maghrib itu ketika azan para sahabat sudah ada di masjid. Ya, menjawab azan. Karena keutamaan menjawab azan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa menjawab azan ya muadzin dari hatinya, yakni dia ucapkan dengan lisan dan diyakini dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Nah, selesai azan, para sahabat itu berdiri semua. Disebutkan dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin karya Syekh Masyhur Hasan Salman, muridnya Syekh Albani. Sampai karena tabi'in itu mengira bahwa para sahabat itu mau salat wajib, ternyata salat sunnah qabliyah maghrib. Sallu qabla maghrib, kata Rasulullah SAW, salatlah kalian sebelum maghrib, yakni qabliyah maghrib. Sallu qabla maghrib sampai 3 kali, liman sya, bagi yang mau. Jadi ada qabliyah maghrib itu. Baru setelah itu qomat, baru salat maghrib 3 rakaat. Dan itu suasana masih terang. Itu ya ikhwah. Wa qara'a, sekarang apa yang Nabi baca? Wa qara'a fi safarin, Nabi salat maghrib waktu safar, dalam perjalanan, yakni di luar kota, bit-tini waz zaitun. Nabi membaca ba'dal Fatihah surat At-Tin waz zaitun fi raka'at tsaniyah, di rakaat yang kedua. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwal al-mufassal wa awsatihi. Nah, kadang-kadang Nabi alaihissalam membaca waktu salat maghrib itu panjang atau yang tengah-tengah. Yang panjang itu ya dari Al-Baqarah sampai, maksudnya yang dimaksud dengan tiwal itu ya kawan, tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu dari mulai surat Qaf
Itu arti tiwal al-mufassal. Surat Qaf, surat Maghrib dan setelahnya. Wa ausatihi yakni seperti al-mursalat. Itu pertengahan. Fakana taratan ini yaqra'u bi alladziina kafaru wa saddu an sabilillah. Surat Muhammad ya. Iya, waktu salat Maghrib. Kadang Nabi SAW membaca surat At-Tur. Kadang Nabi SAW membaca Al-Mursalat. Qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca salat Maghrib di akhir salat Maghrib sebelum beliau wafat adalah surat Al-Mursalat ba'da Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah. Wa kana ahyanan yaqra'u bitulay at-tulayaini ay al-a'raf. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca waktu salat Maghrib surat Al-A'raf. Al-A'raf fi rak'atain, di 2 rakaat, dibagi 2. Ba'da Al-Fatihah salat Maghrib rakaat pertama Nabi baca Al-A'raf dibagi 2 dengan rakaat kedua sampai khatam ya ikhwah. Iya, wa taratan bil Anfal. Kadang Nabi SAW baca surat Al-Anfal fi rak'atain, di 2 rakaat. Pertama salat Maghrib, ini dibagi 2. Baik, sekarang al-qira'atu fi sunnatil Maghrib. Bacaan Nabi SAW waktu salat sunnah Maghrib, ini sunnah ba'da Maghrib, setelah Maghrib. Wa amma sunnatul Maghrib al-ba'diyah, salat sunnah Maghrib ba'diyah, ini setelah salat wajib Maghrib. Fakana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun. Wa Nabi SAW baca qul ya ayyuhal kafirun ba'da setelah Al-Fatihah di rakaat yang pertama ba'diyah Maghrib. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini sama dengan apa? Qobliyah subuh. Ya ikhwah, salat nafilah atau salat yang mengiringi wajib itu ada 12 rakaat. Disebut oleh Nabi SAW, man shalla 12 raka'ah fil yawmi wal laila nafilah banallahu lahu baitan fil jannah. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Artinya barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam nafilah yang mengiringi wajib, maka Allah akan bangunkan satu rumah di surga. 12 itu adalah 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur. Nah ini penting ya ikhwah, 4 rakaat qobliyah zuhur. Ini gak ada khilaf ini. Maka usahakan antara azan dan qomat zuhur itu 10 menit lah, supaya cukup untuk salat qobliyah zuhur dua-dua. Ini 4 rakaat. Kemudian salat sunnah ba'da al-zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat dan ba'da al-isya 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sunnah nafilah muakkadah, yang sangat dianjurkan, yang dikuatkan. Itu ya ikhwah. Ingat bahwasanya rumah di surga itu terbuat dari emas atau perak. Labinatu min dhahab wa aniyatuha wa labinatu min fiddah wa aniyatuha. Rumah di surga itu terbuat dari emas beserta perabotan rumah tangganya, piringnya, gelasnya, tempat tidurnya, dan lain-lain. Furnitur, wah begitu ya? Betul kan? Mebeler, ya. Itu ya, itu terbuat dari emas. Dan juga ada rumah di surga terbuat dari perak.
wa aniyatuha. Sebutkan dalam surat Al-Insan. Qawarir min fiddah qaddaruha taqdira. Jadi gelas di surga itu terbuat dari perak. Kata ahli tafsir, gelas yang terbuat dari perak itu tembus pandang, kayak kaca. Kata mereka, tidak ada di dunia ini perak yang tembus pandang, kayak kaca. Itu hanya ada di surga. Masya Allah. Kayak apa indahnya ya kawan. Perak kayak kaca. Itu gelasnya di surga. Qaddaruha taqdira. Yani mereka itu dituangkan minuman khamr. Khamr yang tidak memabukkan. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Tidak pernah pusing dan tidak pernah mual mereka kalau minum khamr di surga itu. Sesuai dengan keinginan mereka. Jadi gelas terbuat dari perak tadi itu dituangkan oleh ghilman mukhalladun, pemuda-pemuda yang melayani itu, yang kekal itu, terserah mau berapa dia minum. Masya Allah. Ya, itulah rumah di surga. Jadi sabarlah di dunia ini. Ya, kalau enggak diberi rumah yang mewah kayak orang-orang kafir itu, insya Allah di surga akan dapat rumah yang jauh lebih baik. Nabi SAW ketika menggali paret Khandaq, waktu perang Khandaq, itu memecahkan batu yang besar yang para sahabat tidak bisa memecahkannya. Maka Allah tampakkan istana Persia dan Romawi. Ditampakkan istana Persia dan Romawi. Maka Nabi SAW menyatakan, itu dalam Sahih Bukhari, Allahumma la aish illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat, yakni di surga. Yani kata Ibnu Utsaimin mengomentari di situ rahimahullah, apabila antum mendapati kekayaan pada orang kafir yang antum belum mendapatkannya, ucapkanlah kalimat ini, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di surga. Yani ingatlah itu, karena di surga lebih baik daripada di dunia. Taib ya kah? Jadi barang siapa yang ingin dapat kaplingan rumah di surga, hendaklah dia menegakkan salat nafilah muakkadah. Boleh juga ditambah dengan 4 rakaat ba'da zuhur. Ada hadis, ya, man shalla 4 rakaat ba'da zuhur lam tamashun nar. Barang siapa yang salat 4 rakaat ba'da zuhur tidak akan tersentuh api neraka. 4 rakaat ba'da zuhur itu antum bisa lihat di Riyadhus Shalihin, bab tentang keutamaan salat sunnah, salat al-isya. Nah sekarang bacaan Nabi waktu salat isya, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atain al-ulayain min wasatil mufassal. Wa Nabi alaihi salatu wasallam baca di 2 rakaat pertama setelah al-Fatihah di salat isya, ya, rakaat pertama dan kedua itu membaca pertengahan mufassal, yakni seperti al-insan, al-mursalat, al-qiyamah. Iya, atau yang lebih pendek lagi seperti asy-syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha, ini wa kana taratan yaqra bi-syamsi wa duhaha wasy-syamsi wa duhaha, dan yang semisalnya yaitu wal laili idza yaghsha was samai wat tariq sabbih isma. Pokoknya yang panjangnya seperti itu. Wa taratan bi idza sama'un syaqqat, idza sama'un syaqqat. Kata Nabi membaca surat al-insyiqaq. Wa kana yasjud biha. Dan Nabi SAW sujud tilawah waktu salat isya itu dan waktu membaca surat al-insyiqaq.
Apabila antum jadi imam dan makmumnya itu orang awam, tidak mengerti kapan sujud tilawah, sebaiknya diberitahu sebelum takbiratul ihram. Oh, nanti pada waktu rakaat pertama ba'dal Fatihah nanti saya baca surat Al-Insyiqaq, dan apabila saya sujud tilawah hendaklah kalian juga sujud tilawah. Nanti tanya lagi, apa sujud tilawah itu Ustaz? Sujud tilawah itu ya sujud ya waktu membaca ayat sajadah itu dan membaca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, sekali saja sujudnya. Nah, kalau nggak hafal gimana? Ya subhana rabbiyal a'la. Ini kata Syekh bin Utsaimin, silakan baca zikir-zikir sujud itu. Iya. Tapi kalau antum semua kayaknya paham sudah ya. Insyiqaq kan ada sajadah, ayat sajadah. Apa keutamaan sujud tilawah ya akhwah? Idza qara'a ayat as-sajdah fasajada i'tazala 'anhu syaitan wa fi riwayat iblis wa huwa yabki wa yaqul amara umira ibnu adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Itu hadis tentang keutamaan sujud tilawah. Apabila seorang sujud tilawah selesai baca ayat sajdah, baik ketika sholat maupun di luar sholat, maka dia dijauhi oleh iblis atau syaitan, jin. Kemudian iblis atau jin itu, syaitan itu menangis dan mengatakan anak Adam atau anak Adam disuruh oleh Allah sujud, maka dia sujud, maka dia dapat surga. Aku diperintah untuk sujud, aku tidak mau, maka aku masuk neraka. Bagiku neraka. Bayangkan sujud tilawah, keutamaannya surga. Nah, apalagi sujud salat 5 waktu. Sujud tilawah sunnah. Sujud 5 waktu rukun salat itu lebih tinggi dari wajib. Kemudian wataratan bis samai ayat wa qara amaratan fi safarin bi at-tin wa zaitun. Ini Nabi alaihissalatu wassalam salat isya waktu safar di luar kota, Nabi baca at-tin wa zaitun, surat tin az-zaitun wa zaitun. Kenapa ya kawan, Nabi kalau safar itu bacanya pendek-pendek? Ya karena orang kalau safar itu kan pengen segera selesai safarnya, hajatnya, maka jangan panjang-panjang. Begitu ya. Inilah sunnah. Wa naha an italatil qira'ah fiha. Iya, dan Nabi SAW melarang membaca panjang-panjang bagi imam waktu salat isya. Tadi yang kemarin yang sudah disampaikan tuh pembahasan tentang hadits Mu'adz bin Jabal. Wadzalika hina shalla Mu'adz bin Jabal li ashabil isya fatawala alaihim. Waktu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat bersama teman-temannya salat isya dan dia memanjangkan bacaan ba'dal Fatihah. Dan sarafa rajulun minal ansar, maka satu orang dari Ansar keluar dari jamaah terus fasalla salat sendiri, fa akhbara Mu'adz anhu atau fa ukhbira Mu'adz anhu, maka Mu'adz radhiyallahu anhu diberitahu tentang orang itu. Wa qala innahu munafiq, maka Mu'adz mengatakan bahwa orang ini munafik. Walamma balagha dzalika ar-rajul, ketika berita kalimat Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia munafik itu sampai kepada dia, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melapor kepada Rasulullah, masuk bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu ma qala Mu'adz, maka dia mengabarkan perkataan Mu'adz itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam.
Maka Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, "Aturidu an takuna fattanan li Mu'adz?" Apakah kamu ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Maksudnya apa? Maksudnya tukang fitnah itu? Ini kamu bikin lari orang. Gara-gara kamu sholat terlalu panjang. Kau ingin bikin orang menjauh dari sholat karena kamu kepanjangan sholatnya. Itu ya kawan. Idza ammamta anna, jika kamu menjadi imam sholat, faqra bisyamsi wa duhaha, bacalah ini waktu isya, asyamsi wa duhaha, atau sabbih isma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbik, surat al-alaq, atau wal-laili idza yaghsha. Mengapa? Nabi sebutkan alasannya. Fa innahu yusalli wara'akal kibir, sebab ada yang di belakangmu itu, makmum itu ada yang sudah tua. Kalau kelamaan takutnya apa? Jatuh dia, gak kuat berdiri. Wadhaif, atau orang lemah karena sakit. Jadi ya kawan, di zaman Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diberitakan oleh Ibnu Mas'ud, di antara makmum itu ada yang sakit dia, tapi dia kepengen sholat berjamaah. Supaya dia gak jatuh, dia dibawa sama anaknya dua, laki-laki, kanan kiri, sampai berdiri di soft, supaya gak jatuh dipegangi kangen. Nah itu kan lemah, maka jangan lama-lama. Wadul hajah, dan ada orang punya keperluan. Saya biasanya kalau ba'da isya itu biasanya orang punya keperluan, pengen apa? Makan malam, pengen tidur, atau barangkali ada keperluan yang lainnya. Maka jangan panjang-panjang. Masya Allah. Kemudian salatul lail, salat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qira'ati fiha. Ini kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam waktu salat malam, ini tahajud dan witir, itu mengeraskan bacaannya. Rubbama asarra, kadang Nabi sir, pelan. Ini seperti salat zuhur dan asar. Yuqassir al-qira'ah fiha taratan, kadang bacaannya pendek ba'dal Fatihah. Widiluha ahyan, kadang Nabi bacaannya panjang. Wa yubaligh, kadang Nabi betul-betul panjang. Fi italatiha ahyana ukhra. Apa yang Nabi baca? Coba lihat. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pernah salat malam bagaimana ini? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Aku pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam satu malam. Falam yazal qa'ima, Nabi berdiri lama, hatta hamamtu bi amrin su', sampai dalam hatiku ada keinginan buruk. Qila wa ma hamamta, maka tabi'in bertanya, apa keinginanmu yang buruk itu? Hamamtu an aq'ud, saya punya keinginan mau duduk. Wa adzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Mas'ud, sahabat besar. Ternyata apa yang Nabi baca dalam satu riwayat? Kata Hudzaifah bin Yaman, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam satu malam. Faftataha al-Baqarah, maka Nabi baca Al-Baqarah ba'da al-Fatihah. Al-Baqarah ya kawan, 280 sekian ayat. Wa qultu yarka'u indal ma'idah, indal mi'ah. Saya, ini dalam hatinya, mungkin Nabi rukuk waktu ayat ke-100. Mungkin katanya. Dalam hatinya ini. Summa madha, ternyata lewat dari 100 ayat. Fa qultu yusalli biha fi rak'atain. Yusalli biha fi rak'atain. Yani kata Hudzaifah, saya menyangka bahwa Nabi mungkin baca Al-Baqarah ini untuk 2 rakaat. Ternyata enggak, sampai hatam Al-Baqarah. Itu masih rakaat pertama ya kah? Faqultu yarka biha, barangkali setelah Al-Baqarah, kata Hudzaifah dalam hatinya ini,
Karena kalau sholat kan tidak boleh ngomong ya ikhwan. Mengira setelah Al-Baqarah ruku', ternyata iftatahan nisa. Nabi baca surat An-Nisa. An-Nisa apa yang baca Nabi An-Nisa sallallahu alaihi wasallam, baca itu An-Nisa sampai selesai, sampai khatam. Setelah itu iftataha Ali Imran. Nabi baca Ali Imran. Nah di sini menunjukkan ikhwah boleh seorang baca Al-Baqarah kemudian An-Nisa baru Ali Imran. Iya. Sampai Syekh Al-Albani memberikan komentar di bawahnya itu. Sehingga Nabi SAW mendahulukan An-Nisa daripada Ali Imran. Dalilun ala jawazi tarki mura'at tertibil mushaf al-Uthmani fil qira'ah. Bolehnya meninggalkan urutan daripada surat yang ada dalam mushaf Uthmani. Misalnya orang sholat maghrib, misalnya dia baca Ara'aita rakaat pertama, rakaat kedua Nabi baca misalnya yang belakang itu apa? Yaitu misalnya Alhaakumut Takatsur. Boleh. Ya ikhwan, jadi tidak urut. Tidak sesuai dengan urutan yang ada di dalam mushaf. Nah, selesai Ali Imran, yaqra'u mutarassila. Ini Nabi bacanya itu mutarassila, tidak cepat-cepat. Tartil. Idza marra bi ayah, bahkan ketika melewati satu ayat fi tasbih, di dalamnya ada mensucikan Allah, maka Nabi bertasbih subhanallah. Wa idza marra bi su'al sa'al. Jika melewati ayat yang isinya tentang syurga atau neraka, syurga, maka Nabi minta syurga. Idza marra bi ta'awud, jika melewati suatu ayat yang berkaitan dengan azab neraka misalnya, maka Nabi berlindung kepada Allah dari api neraka. Setelah itu ruku. Ini setelah baca 3 surat yang paling panjang itu, ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dalam satu riwayat qara'a lailatan waja wa huwa waja as-sab'u diwan. Ini salah cetak ini ya. Jama'a as-sab'u diwan. Wa Nabi alaihi salatu wassalam pernah salat, ya, salat malam. Mungkin sendirian ini ya kawan. Nabi membaca 7 surat panjang dalam satu rakaat. Itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyan yaqra'u fi kulli raka'atin bi suratin minha. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam satu rakaat salah satu surat yang panjang itu, dari 7 surat yang panjang itu dalam setiap rakaat. Satu surat saja. Misalnya satu rakaat itu ba'dal Fatihah Al-Maidah. Rakaat kedua Al-An'am. Wa ma ulima annahu qara'a al-Qur'an kullahu fi lailatin qattu. Tidak pernah Nabi baca dalam satu malam satu Quran penuh, tidak pernah. Bal innahu lam yarda dzalik. Nabi tidak meridhai itu kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ketika beliau berkata kepada Rasulullah, waktu itu Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Iqra'ul Qur'an fi kulli syahrin." Baca Al-Qur'an, hatamkan Quran setiap bulan. Yang dalam salat malam. Ada dia hafidul Quran. Qala qultu inni ajidu quwwah. Saya lebih kuat ya Rasulullah, saya sanggup menghatamkannya kurang dari sebulan. Qala faqra'uhu fi 20. Maka Nabi menyatakan bacalah di 20 malam. Qala qultu inni ajidu quwwah, saya kuat ya Rasulullah kurang daripada 20 malam. Qala faqra'uhu fi 7. Bacalah, hatamkan Quran di 7 malam. Wala tazid ala dzalik. Ya, ini jangan dikurangi lagi. Ini maksudnya jangan kurang dari 7 malam. Tapi
Setelah itu rakhasalahu an yaqra'u fi khams. Nabi membolehkan dia untuk menghatamkan Quran di 5 malam khatam. Tsumma rakhasalahu an yaqra'u fi thalath. Terus Nabi memberi rukhsah khusus untuk dia ini, sahabat Abdullah bin Amr, untuk menghatamkannya 3 malam. Tapi wa nahahu an yaqra'u fi aqall min dzalik. Nabi melarang kepada sahabat ini untuk menghatamkan kurang dari 3 malam dengan menyebutkan alasan, man qara'al Qur'an fi aqall min thalath lam yafqahhu. Barang siapa yang baca Quran, menghatamkan Quran kurang dari 3 malam, maka dia tidak paham apa yang dia baca. Di sini menunjukkan ya ikhwah, ya, bahwa sikap seorang muslim terhadap Al-Quran itu yang pertama membacanya, 2 menghatamkannya, 3 memahaminya, memahami tafsirnya atau maknanya, 4 menghafalnya. Sudah tadi menghafal? Belum ya? Kemudian mengamalkan dan mendakwahkan. Ya. Ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah menolong kita untuk membaca Al-Quran dan menghantamkan Quran sebulan sekali minimal. Sebab ada riwayat, saya lupa ini fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan, apakah ini hadis Nabi atau perkataan sahabat. Barang siapa yang tidak menghatamkan Quran dalam sebulan, maka dia termasuk orang yang menyia-nyiakan Quran. Dalam surat Al-Furqan, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Itu maksudnya kalau dia tidak menghatamkan Quran selama sebulan. Ini kalau dia menghatamkannya lewat sebulan, dia termasuk yang mahjura, menyia-nyiakan Quran. Jadi hataman bukan hanya di bulan Ramadan, setiap bulan, ya ikhwah. Dan apa keutamaan membaca Al-Quran ya ikhwah? Banyak sekali keutamanya ya ikhwah. Di antaranya Nabi SAW menyatakan, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, dia dapat 10 pahala. Jadi 1 huruf Quran 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim 30 pahala. Dan juga Nabi SAW menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, sebab Quran akan membela dia pada hari kiamat. Kemudian ketika Nabi menyampaikan tentang keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ghamamatan, yakni ala sahibiha. Yani barang siapa yang sering membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dan mengamalkan isinya, maka 2 surat ini seperti awan yang menaungi pemiliknya sehingga dia tidak kepanasan pada hari kiamat. Dan keutamaan di hari kiamat itu berdasarkan banyaknya hafalan Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ini hendaklah kau wahai yang hafal Quran, bacalah Quran dan naiklah kamu ke surga dan bacalah Quran dengan tartil sebagaimana kau baca tartil di dunia, kedudukanmu di surga akhir ayat yang kamu baca. Jadi kalau orang hafal Quran, ya firdaus. Maka tidak ada kata terlambat ya ikhwah. Mari kita
memulai hari ini ya untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Quran dalam sebulan. Dan caranya bagaimana? Bagi berdasarkan waktu sholat supaya tidak terlalu berat. Jadi sebelum sholat atau sudah sholat 5 waktu baca Quran. Begitulah caranya. Dan kita mulai menghafal dan murajaah hafalan Al-Quran. Ya, sampai di sini ya ikhwani fillah barakallahu. Coba dicatat ya sampai halaman berapa tadi? Ya, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Barang siapa yang membaca menghatamkan Quran kurang dari 3 hari maka dia tidak paham. Ya, halaman 119. Apa ada pertanyaan? Ya, akhwah. Ya. Tentang sholat nafil. Hah? Sholat nafil yang mengiringi sholat zuhur. Iya. Kan 4 rakaat. Itu mengerjakannya 2-2 atau langsung 4 rakaat? Yang qobliyah zuhur Ya. 2-2. Ya, karena asal usul daripada salat itu 2-2. Ya. Kan terkait sholat saat safar zaman sekarang kan jarak 120 kilo, 200 kilo kan bisa ditempuh dengan jarak yang sebentar. Itu Ya. dihitung safar atau tidak untuk sholatnya juga nanti apa dikosor? Ya, definisi safar yaitu apabila dia keluar kota. Ini definisi dari Ibnu Qayyim. Ya, kalau orang misalnya tinggal di Jakarta, Jakarta kan luas ya, wah. Luas Jakarta ya Jakarta, ada utara, selatan, barat, timur. Kalau dia keluar dari Jakarta, DKI Jakarta, nah itu safar sudah. Malang ini batasnya mana ya, wah? Lawang ya, Lawang itu Malang ya? Kabupaten. Malang kan? Iya. Pandaan. Enggak, maksudnya Pandaan itu masuk Malang enggak? Ah, berarti dia sudah safar, Pandaan. Pokoknya dia keluar dari wilayah mukim dia. Itu dinamakan safar. Makanya dalilnya apa? Anas bin Malik waktu ini disebutkan oleh dalam hadis yang sahih tentang, saya baca di kitab tentang puasa Ramadan ya. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu kan dia waktu itu sepeninggal Nabi kan dia umurnya panjang. Nah, waktu dia mau safar ke Mekah bulan Ramadan, dia bawa makan dari Madinah. Begitu sampai di luar perbatasan kota Madinah. Kota Madinah kan ada batasannya. Baina Ir wa Thawr. Ada batasan kota Madinah. Begitu di balik gunung Thawr yang ada di Uhud itu, dia bilang sama anggota musafir, mana makanan? Makan. Setelah dibalik perbatasan Madinah. Nah, di situ menunjukkan bahwa pendapat yang kuat bahwa seorang dikatakan musafir apabila dia keluar kota. Tapi jangan cari hilah. Jadi di bulan Ramadan dia pergi ke Pandaan sebentar, makan di Pandaan, terus balik ke Malang. Wah, itu berarti ini menipu ini, ya kan? Pengen makan dia sana. Ada lagi? Hah? Masya Allah. Cara istiqomah, sebab-sebab istiqomah. Bahwa istiqomah itu dari Allah. Maka kita minta kepada Allah istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu doa-doa Nabi dan doa di Quran. Begitu pula supaya kita bisa konsisten, baca doa Nabi, Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk berzikir, mengingatmu dan mensyukuri nikmatmu dan memperbagus ibadah kepadamu. Yang kedua, supaya bisa konsisten, yaitu membagi waktu. Ya, jadi bikin jadwal. Itu jadwal itu penting ya, Pak. Yang pasti usahakan amal itu berkaitan dengan sholat 5 waktu. Saya masih ingat dulu ada seorang master management ceramah tentang manajemen by sholat. Itu bagus itu. Itu diamalkan oleh para ulama juga untuk menghatamkan Quran, mengikuti jadwal sholat. Ini dibaca qabla atau ba'da. Apa yang dimudahkan oleh Allah. Begitu ya, ikhwan. Kemudian sebab istiqomah yang penting juga ya, ikhwan. Hendaklah kita meninggalkan maksiat. Sebab maksiat ini bikin terhalang dari ketaatan. Kemudian tobat dari segala dosa. Karena dengan bertobat dan istighfar minta ampun sama Allah, beban dosa itu berkurang, sehingga kita dimudahkan, menjadi ringan untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian datanglah ke masjid untuk kajian. Wallah, ini salah satu sebab konsisten. Iya, sebab kalau saya perhatikan ada orang-orang yang tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Jangankan yang nggak mau belajar, yang belajar aja bisa berbalik haluan. Iya, Allah musta'an. Iya, maka penting ngaji ini, apalagi di akhir zaman seperti ini. Maka duduk di majelis ilmu itu banyak sekali faedahnya. Di antaranya untuk supaya kita konsisten. Karena apa? Ketika hadir di pengajian itu kita bisa dapat faedah. Faedah yang tadinya kita nggak tahu manfaat tobat jadi tahu. Yang tadinya kita nggak tahu tentang keutamaan baca Quran jadi tahu. Dan seterusnya. Dan perhatikan teman. Teman ini berbahaya. Iya, kalau seorang akrab-akrab dengan orang yang nggak sholat, nah itu bisa menular itu penyakit nggak sholat itu. Jangan terlalu akrab dengan orang yang nggak sholat, dengan orang fasik, apalagi kafir. Ada seorang dai, dulu dia dai salaf di Mesir, saya lupa namanya. Ya, sampai masih hidup sampai sekarang. Dia akrab dengan para pendeta, berfoto selfie dengan para pastor. Sekarang jadi apa dia? Liberal. Na'udzubillah min dzalik. Jenggotnya dicukur. Sudah itu. Berubah semua fatwanya. Jadi teman ini berbahaya. Teman yang buruk. Itu. Teman itu ada dua. Ada teman offline, ada teman online. Loh iya, hati-hati, bisa akrab dengan teman online itu bahaya juga, yang buruk. Ya. Jadi kalau di Facebook itu bertemanlah dengan orang-orang baik-baik saja. Nah itu. Nah kita ini, Ustadz ini, kalau cuma berteman sama orang baik di online, nah yang buruk-buruk gimana nanti dapat nasihat. Jadi kadang-kadang saya biarkan itu orang-orang komentari gak karu-karuan di Facebook saya itu, tapi saya luruskan. Barangkali dia dapat hidayah, barangkali, ya kan? Jadi seperti itu ya kawan. Penting ya, teman online ini pilih-pilih ya kawan. Baiklah, sampai di sini ya ikhwani, barakallahu li wa lakum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.